Jangan lupa like, コメントdan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Diawali dengan Zenitsu yang merasa sangat kesal karena berpikir bahwa Tanjiro membawa Oni kemana-mana hanya untuk enak-enakan saja. Ia kemudian berniat untuk melawan Tanjiro bertarung karena Zenitsu menganggap Tanjiro telah melanggar aturan. Namun setelah Tanjiro menjelaskan kepadanya bahwa Nezuko adalah adiknya yang telah diubah menjadi Oni oleh Muzan, Zenitsu pun mengurungkan niatnya. Seketika itu Zenitsu meminta maaf kepada Tanjiro, dan ia berharap mereka berdua bisa lebih dekat lagi. Karena terpesona dengan kecantikan Nezuko, ia pun berlarian ke sana kemari di dalam ruangan mengejar Nezuko. Sedangkan Inosuke yang merasa sangat bising di dalam sana, ia pun duduk menyendiri di luar kamar. Kemudian ia dihampiri oleh nenek pemilik rumah dan memberinya baju ganti yang baru. Setelah itu Inosuke pun masuk dan tiba-tiba menyeruduk Tanjiro dengan kepalanya. Mereka bertiga pun akhirnya saling berlarian di dalam ruangan itu. Tak terasa hari-hari pun berlalu, kini kondisi mereka telah pulih sepenuhnya. Mereka pun telah siap pergi untuk melanjutkan misi mereka selanjutnya. Lalu Gagat Kasugai Tanjiro muncul memberitahukan, misi selanjutnya mereka harus pergi ke Gunung Natagumo. Mereka pun berpamitan dan berterima kasih kepada nenek pemilik rumah itu. Sebelum pergi, si nenek berpesan agar mereka selalu bangga dengan tugas yang dibebankan pada mereka saat ini. Serta si nenek mendoakan mereka bertiga agar selalu menang dalam pertempuran melawan setiap Oni yang akan mereka temui nanti. Lalu mereka bertiga pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Saat malam, mereka pun tiba di Gunung Natakumo. Zenitsu yang merasa sangat ketakutan, kemudian menyuruh Tanjiro dan Inosuke untuk memperlambat larinya agar ia tak tertinggal jauh di belakang. Tiba-tiba saja Tanjiro mencium aroma yang aneh. Lalu Tanjiro dan Inosuke pun bergegas mencari tempat di mana aroma itu berasal dan meninggalkan Zenitsu yang sedang ketakutan. Dalam perjalanan ia dikejutkan dengan sesosok manusia yang terluka di tengah jalan. Saat didekati, ternyata orang itu merupakan salah satu anggota pemburu Oni yang juga dikirim ke sana untuk memburu Oni penguasa gunung tersebut. Namun saat Tanjiro hendak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba sebuah benang yang mengencang muncul dari bajunya dan menariknya dari kejauhan. Lalu entah dari mana asalnya, tiba-tiba Tanjiro mencium aroma yang sangat pekat, sampai-sampai membuatnya merinding ketakutan. Inosuke yang menyadari Tanjiro yang merasa sedikit gemetaran, akhirnya ia pun masuk duluan ke dalam hutan Gunung Natakumo. Melihat Inosuke telah berlari ke sana, Tanjiro pun mengikuti Inosuke dan meninggalkan Zenitsu yang masih ketakutan seorang diri di sana. Sedangkan di dalam sana, mereka sudah dinantikan oleh Oni penguasa hutan gunung tersebut. Tak hanya satu, tapi beberapa Oni kuat nampaknya telah menunggu kedatangan mereka. Banyak korban dari pemburu Oni yang dikirim sebelumnya bergelantungan di pohon seperti terjebak dalam sebuah sarang laba-laba. Inosuke dan Tanjiro pun akhirnya sampai di tengah hutan. Namun tangan Inosuke menyentuh sesuatu. Tangannya menyentuh sebuah sarang laba-laba. Setelah diperiksa, dalam hutan itu ternyata terdapat begitu banyak sarang laba-laba. Dari kejauhan Tanjiro melihat seseorang yang sedang bersembunyi. Ia dan Inosuke kemudian perlahan-lahan mendekati orang itu. Saat Tanjiro mendekatinya, spontan membuat orang itu merasa sangat kaget. Lalu Tanjiro memperkenalkan dirinya bahwa ia dari tingkat Mizunoto. Mendengar bahwa bantuan yang dikirim ke hutan itu adalah dari peringkat Mizunoto, di mana merupakan peringkat yang terlemah dalam organisasi pemburu Oni ini, laki-laki itu lantas berpikir bahwa kehadiran Tanjiro dan kawan-kawannya tak akan dapat berbuat banyak. Setidaknya untuk menghadapi Oni penguasa hutan itu, bantuan yang dikirim setidaknya seorang berperingkat tertinggi yaitu Hashira. Inosuke yang merasa diremehkan oleh pria itu pun menjadi sedikit kesal lalu memukulnya. Ia tak ingin disama-samakan dengan para tingkat Mizunoto lainnya yang lemah itu. Kemudian Inosuke menanyakan pria itu tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Pria itu pun kemudian menjelaskan.
Awalnya mereka mendapat sebuah pesan dari Gagak Kasugai untuk datang ke hutan itu memburu para Oni. Awalnya mereka dikirim ke hutan ini berjumlah 10 orang. Namun setelah memasuki hutan, entah mengapa tiba-tiba mereka malah menjadi saling membunuh satu sama lainnya. Beruntung ia masih bisa melarikan diri. Cerita lalu beralih ke kediaman Ubuyashiki, di mana ditampilkan seekor Gagak Kasugai yang terluka, sedang melaporkan apa yang terjadi terhadap anggotanya yang dikirim ke Gunung Natagumo. Kagaya yang mendengar berita buruk itu pun akhirnya memutuskan untuk mengirim 2 orang Hashira ke Gunung Natagumo untuk membantu dan menyelamatkan anggota lain yang masih selamat. Kedua orang tersebut adalah Tomioka Gyu dan Shinobu Kocho. Cerita pun kini beralih ke Zenitsu yang masih berada di luar hutan karena masih merasa ketakutan. Ia merasa bersedih karena ditinggal sendirian oleh temannya. Melihat Zenitsu yang murung dan masih berdiam diri di tempat itu, lalu burung gereja miliknya menggigit tangannya dan menyuruhnya untuk segera masuk ke hutan itu untuk membantu teman-temannya bertarung melawan para Oni. Zenitsu yang kesakitan karena gigitan burung gereja itu, kemudian marah-marah dan berkata, Nezuko yang merupakan seorang Oni sekalipun masih sangatlah manis. Tak seperti dirinya yang hanya bisa menasehati dan tak mengerti akan perasaannya. Seketika itu Zenitsu menjadi teringat dengan Nezuko yang dibawa masuk ke tengah hutan bersama Tanjiro. Karena ia tak ingin terjadi hal yang buruk terhadap Nezuko, entah mendapat keberanian dari mana, ia pun kemudian bergegas berlari ke tengah hutan menyusul Tanjiro. Cerita kembali berpindah ke Tanjiro yang didatangi oleh beberapa orang dari korban sebelumnya. Tanpa sebab yang jelas mereka tiba-tiba menyerang Tanjiro dan yang lainnya. Tanjiro yang menyadari jika mereka semua sedang dikendalikan oleh sesuatu, kemudian mengingatkan Inosuke agar tidak melukai mereka semua. Hingga akhirnya Tanjiro mencium aroma yang terasa manis yang muncul dari punggung mereka. Ternyata setelah diamati, aroma manis tersebut berasal dari benang laba-laba yang terhubung di punggung pria itu. Kemudian Tanjiro pun lantas memotong benang laba-laba itu dan seketika pergerakan pria itu pun terhenti. Mengetahui hal itu, Tanjiro kemudian memberitahukan cara menghadapi mereka, dan Inosuke pun segera memotong semua jaring laba-laba yang ada pada punggung pria lainnya. Benar saja, serangan Inosuke dan Tanjiro berhasil menghentikan pergerakan mereka semua. Ternyata Oni yang mengendalikan mereka semua adalah seorang wanita. Kini Oni tersebut ingin mengendalikan Tanjiro. Namun Tanjiro yang menyadari dirinya ingin dikendalikan, seketika itu ia memotong benang laba-laba yang menempel pada tangannya, lalu kemudian muncul beberapa laba-laba di tangannya. Kini Tanjiro mengetahui bagaimana cara Oni itu menempelkan benangnya kepada para korbannya. Namun, ia berpikir tak mungkin akan menghabisi semua laba-laba yang ada di sana. Jadi ia berniat melacak keberadaan Oni itu untuk menemukan tempat persembunyiannya dan mengalahkannya. Namun ketika Tanjiro ingin melacak keberadaannya dengan penciumannya, tiba-tiba ada aroma busuk yang mengganggunya. Dengan terpaksa ia meminta tolong kepada Inosuke untuk melacak keberadaan Oni itu dengan kemampuannya. Sementara itu, Tanjiro dan Murata akan menahan orang-orang yang sedang dikendalikan oleh benang laba-laba itu. Tapi tiba-tiba di atas mereka muncul Oni lain. Ia mengingatkan Tanjiro jika ibunya akan membunuh mereka semua karena sudah mengusik keberadaan mereka di hutan itu. Inosuke yang tak terima mendengar hal itu, kemudian ia mencoba untuk menyerangnya. Namun sayang, serangannya tak mampu menjangkau keberadaan Oni tersebut yang terlalu tinggi. Lalu ia mengeluarkan teknik binatang buasnya untuk melacak tempat persembunyian Oni yang mengendalikan tubuh para korban. Pelan tapi pasti, akhirnya Inosuke berhasil menemukan lokasi persembunyian Oni tersebut. Oni yang baru saja muncul kemudian bersiap-siap akan melakukan serangan untuk menggagalkan Tanjiro dan Inosuke menuju ke tempat persembunyian ibunya. Sekianlah alur cerita Demon Slayer episode ke-15. Jangan lupa terus saksikan kelanjutan kisah seru Tanjiro dan yang lainnya dalam memburu para Oni. Terima kasih telah menonton, dan semoga terhibur.